kami dari Remaja Pemuda Philadelphia. Kami mau sharing-sharing nih tentang bagaimana sih berpacaran dalam Tuhan. Nanti kita mau sharing-sharing sama teman-teman Republik yang sudah menikah. Pastinya mereka sudah punya pengalaman yang jauh dari kita. Nanti kita boleh tanya-tanya tuh gimana sih berpacaran dalam Tuhan sampai menuju ke jenjang pernikahan. Sebelum itu kita mau buka dengan satu pujian, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Panggil aja Kakak Mona. Iya. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau ngobrol sama Kak Mona nih ya. Kak Mona ini adalah alumni RFMP angkatan angkatan lama banget. Oke, udah lama banget ya teman-teman. Jadi lulus di tahun 2017. Lama ya, ya udah. Lama. Kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama nih Kak. Biasanya saya loh yang nanya ini loh, kenapa saya jadi yang ditanya ya kali ini ya. Apa sekarang gantian ya? Oke. Pertanyaan yang pertama nih Kak, hubungan dalam Kristen itu seperti apa sih Kak? Supaya teman-teman nih yang remaja yang belum punya hubungan atau yang sudah hubungan kan jadi lebih berhubungan, tahu gitu kan. Pacaran gitu ya. Ya, pacaran. Coba Kak. Ya kalau berhubungan dalam Kristen, ini sih cerita tentang pengalaman aja kan. Kalau berhubungan dalam Kristen, ya semua orang, semua pasti anak teman-teman kita, adik-adik kita yang baru pacaran, yang PDKT atau kayak gimana, pengennya kalau yang namanya Kristen tuh bisa gereja bareng, bisa berdoa bareng, bisa beribadah bareng, benar ya teman-teman ya? Gitu ya, yang dalam hubungan tuh yang bisa memotivasi kita supaya kita tuh bisa jadi lebih baik, bisa belajar lebih rajin, ibadahnya lebih rajin. Kalaupun ada yang pelayanannya juga bisa lebih rajin lagi gitu. Jadi memotivasi supaya kita tuh lebih baik lagi. Iya ya Kak, nih kalau kita nih dengar-dengar ya kalau remaja juga punya hubungan atau pacaran gitu, mereka tuh pasti bilangnya iyalah
belajar, biar semangat kerjanya, ada yang menyemangati gitu. Tapi jangan pacaran terus juga ya teman-teman ya. Iya, Maksudnya jangan dua-duaan terus jadi pacaran terus semuanya. Nggak boleh juga Nggak ada boleh. ketekan lama-lama ya. Kan gini loh Kak, saya tuh nanya karena saya itu kan belum pernah ya Belum Iya. belum berpengalaman Belum berpengalaman. yang seperti itu. Iya. Nah makanya saya tanya sama kakak karena kakak lebih berpengalaman. Belum berpengalaman ya. Kita ke pertanyaan kedua nih teman-teman. Pernah nggak sih Kak kalau dalam hubungan tuh kayak dikecewain, kayak putus cinta gitu? Pernah nggak Kak? Terus gimana itu cara ngatasinnya tuh? Ya, kalau misalkan kecewa, putus cinta itu pasti pernah lah gitu. Ibaratnya kita bisa kecewa sama orang yang biasanya yang mengecewakan tuh orang yang paling dekat kan gitu. Ya kalau misalkan dikecewain pasti pernah lah, putus cinta pasti pernah. Itu ya kalau Mona sendiri sih kayak jadi lebih deket sama Tuhan aja gitu. Kayak kan memang kebanyakan ya kalau misalkan orang itu kalau lagi sedih biasanya cari Tuhan, tapi jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Maksudnya apapun keadaan kita sekarang maksudnya belajar jangan hanya karena lagi sedih kita baru cari Tuhan. Sedih nggak ke Tuhan gitu ya. Iya, putus itu sedih banget tapi ya. Maksudnya tapi ya ada nilai, maksudnya bukan gimana, nilai positifnya kita jadi harus lebih dekat sama Tuhan gitu. Berdoa lah ya. Iya, berdoa. Tuhan. Oke, pertanyaan ketiga. Sekarang pertanyaan ketiga nih, ini mungkin yang lebih banyak dirasain sama anak-anak muda zaman sekarang nih ya. Kan ada nih teman-teman kita atau adik-adik kita ya Kak ya, yang mungkin udah pernah pacaran tapi beda agama gitu, maksudnya beda iman. Nah, iya, beda iman gitu. Menurut Kakak gimana sih Kak? Ada kriteria khusus nggak sih waktu kita mau pacaran dalam waktu kita masih remaja gitu tuh? Menurut Kakak gimana? Ini pertanyaan pertama dulu ya. Oke. Sama yang beda iman. Ini di sini jadi curhat colongan ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kesaksian sedikit. Nggak apa-apa. Tapi kesaksian Buat saya memberikan dia, kita lah, maksudnya ya. buat jadi pengalaman kita, buat jadi teman-teman yang di luar sana biar bisa jadi lebih baik lagi. Ibaratnya pacaran tuh bukan konten yang pacaran gimana gitu ya. Iya, gitu. Saya juga, kamu juga pernah pacaran beda iman. Itu malah sampai 8 tahun. Makanya bukan pendek ya. Iya, 8 tahun kayaknya nyicil motor bisa 2 motor mungkin ya. Anak SD mungkin udah lulus gitu. Ini jadi curhat, jadi ya tapi jadi sedih ya Kak, flashback ya. Jadi buat tapi buat jadi pembelajaran buat kita. Jadi cerita sedikit ya. Dulu ya namanya masih muda, nggak apa-apa lah, pertamanya tuh nggak apa-apa lah, orang cuma kan temen gitu kan, ibaratnya temen dekat gitu, jadi ya beriman nggak apa-apa lah gitu dipikir. Lama-lama kan kita yang namanya hubungan tuh pasti ada punya pengen ke jenjang yang lebih lagi ya, walaupun belum pacaran tapi sudah mengerti ya. Ya lebih ke jenjang selanjutnya lagi. Di situ tadinya gitu kamu mikir gini, saya bisa ngajak dia untuk mengikut Tuhan gitu, ikut Tuhan Yesus gitu, gimana caranya, pokoknya ya dengan cara berdoa, dengan cara berpuasa sampai seperti itu ya. Terus lama-lama terus sempat terus putus gitu kan. Iya, ini pokoknya pertanyaan kedua juga sih. Putus sedih lah pasti 8 tahun ya. Pasti yang udah ngerasain pacaran lama. Putusnya tuh pas udah di 8 tahun atau sebelum? Iya, mantap putus juga sih gitu. Terus akhirnya tahu gak kamu tuh sampai yang namanya waktu itu sampai temen nanya gitu kan, gimana nih caranya nih kok nangis terus gitu kan. Sedih banget ya. Terus gimana sampai ya udah doa malam katanya. Saya ambil doa puasa, kamu ambil doa puasa, ambil doa malam, berdoa setiap malam yang dimana adik-adik atau kakak yang lain daripada tidur
Saya bangun berdoa. Apa yang saya doain? Pertama kali saya berdoa itu adalah berdoa, Tuhan gimana caranya dia bisa kembali sama saya. Itu doa saya ya pertama kali. Sehari, 2 hari, 3 hari selalu berdoa seperti itu. Nah, maksudnya pernah jadi pas berdoa kayak ada yang berbicara gitu. Suara Tuhan mungkin ya apa ya. Jadi kayak di dalam hati ngomong gini, ngapain sih lu sampai nangis-nangisin tuh orang gitu kan? Dia tuh siapa? Orang tua lu gak pernah lu nangisin ya enggak? Kita bersyukur sama Tuhan gak pernah tuh sampai nangis-nangis ya enggak? Kita berdoa sama Tuhan gak pernah sampai nangis-nangis. Kita ingat kebaikan Tuhan tuh gak pernah sampai nangis-nangis gitu kan. Iya, ngerti gak? Banyak. Kalau aku itu malam sampai berdoa, berdoa itu sebuah pengorbanan ya teman-teman ya. Pengorbanan untuk supaya dia itu balik lagi Iya. Akhirnya tapi mikir, oh, iya juga, ngapain gitu kan, kayak gitu. Terus akhirnya ya mulai dari situ cara berpikirnya Kamona berubah ya. Jadi kayak yang menomorsatukan, yang diutamakan dalam berdoa, dalam berpuasa itu bukan karena pacaran atau gimana, tapi lebih gimana kita bersyukur sama Tuhan gitu kan. Jadi kayak kita jangan mikir ibaratnya pacar tuh bukan segalanya lah gitu. Jadi bisa ninggalin kita kapan aja ya sih ya. Jadi bisa mengecewakan, bisa ninggalin kita kapan aja. Jadi jangan menomorsatukan pacar kalian tuh di nomor satu. Maksudnya ya jangan di hati kita tuh jangan pacaran aja. Aduh Tuhan saya mau pacaran. Ya aduh Tuhan saya mau pacaran kayak gini. Aduh Tuhan. Tapi lebih ke diri kitanya dulu, memperbaiki diri kita dulu. Jadi nih kamu nih yang belum punya pacar, ya teman-teman semua di sana yang belum punya pacar harus memperbaiki diri kita sendiri dulu. Kita di hubungan sama Tuhannya juga. Kalau kitanya sih udah benar gitu ya sama Tuhan, udah dekat, suatu saat juga Tuhan pasti akan mendatangkan gitu ya. Mendatangkan. Gak usah kayak yang buru-buru. Iya. Gitu. Cari gimana nih gitu, nggak kayak gitu. Iya, kita nggak perlu cari-cari, nggak perlu sampai maksudnya gini loh, nggak perlu minta. Tuhan itu pasti kasih. Jadi kalau di luar sana teman-teman yang saya belum pernah dapet pacar atau kayak gimana atau kayak belum nikah gitu kan teman-teman di luar sana. Kalau udah tua tapi belum nikah gitu kan ya. Udah banyak ada lah ya. Iya, ada yang kayak gitu. Gak usah percaya deh, gak usah takut, gak usah diminta, Tuhan tuh pasti kasih gitu. Oke Kak, merangkum pertanyaan kakak yang tadi. Kalau pacaran beda iman tuh berarti sebenarnya harusnya sih jangan ya. Jangan coba-coba. Makanya jangan memulai. Pokoknya ya awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Jangan coba-coba. Iya, jangan coba-coba. Jadi teman-teman jangan coba-coba ya untuk mau memulai. Belum pernah nih pacaran tapi udahlah coba dulu sama ini gitu kan. Iya, jangan ya. Jangan. Oke, Kamon, sekarang pertanyaan terakhir nih Kak. Nih, buat teman-teman di luar sana nih Kak, ada yang udah pacaran seiman ya. Udah seiman tapi udah lama gitu pacaran tapi belum juga goal ke pernikahan gitu. Nah, kalau dari pengalaman Kakak tuh gimana sih sampai bisa goal ke pernikahan? Itu gimana gitu? Ini jadi curhat lagi gitu cerita lagi ya. Oke, setelah putus dari yang itu. Iya, setelah putus terus sama suami yang sekarang juga itu ketemunya juga maksudnya apa ya? Bukan dadakan ya. Jadi cuma sebentar. Kita pacaran juga cuma sebentar. Intinya gini, dari awal ketemu sama dia tuh ya balik lagi berdoa, maksudnya berpuasa. Jadi gini, doa puasanya itu waktu itu ya sebelum nikah gitu. Jadi berdoanya saya nggak minta untuk Tuhan saya mau nikah gitu, saya mau cari jodoh apa gimana. Tiba-tiba ada yang deket, kan udah putus tuh, terus deket, terus ya cuma doanya kalau memang jalannya Tuhan
Waktunya pasti lancar. Pasti lancar. Kalau jalannya Tuhan itu pasti lancar, ya kan? Kalau kata Tuhan ya udah waktunya. Tadi kayak lagu yang tadi di awal ya kan, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Iya, jadi nggak perlu kita, umur saya udah segini nih nggak kawin, udah ketemu saudara, ketemu ini juga ditanya terus, nggak gitu. Ya memang mesti puasa, berdoa, kata Tuhan kalau memang sudah jalannya lancar, nggak ada hambatan, ya itu waktu Tuhan pasti ya. Jadi kamu sabar aja ya, jangan gitu lah. Jangan gitu ya. Ya itu ya. Iya, jadi apapun ya teman-teman, maksudnya bukan cuma dalam hal pacaran aja sih gitu. Jadi semua yang kayak mungkin udah lulus tapi belum kerja gitu, terus juga nyari-nyari kerja susah ya kan, itu semua pasti ada waktunya lah ya. Jadi belajar kita berdoa tapi kayak lebih merendahkan diri kita sendiri, maksudnya di hadapan Tuhan, kayak apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Kalau misalkan itu pasti Tuhan kasih lah, nggak usah diminta gitu. Nah teman-teman, tadi kita udah dengar kan dari cerita pengalaman kehidupan cinta Kak Ona dari yang beda agama putus akhirnya ketemu lagi sampai ya malah sekarang ya maksudnya gini, lebih Tuhan kasih yang ibaratnya udah waktu yang terbaik, yang terbaik buat kita semua tuh pasti Tuhan. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang baik, itu pasti Tuhan kasih yang baik. Jadi kayak Kak Mona sekarang udah sampai berkeluarga, ya, udah sampai punya anak ya. Itu semua hubungannya baik dibuat Tuhan ya. Oke, buat teman-teman yang belum udah pacaran, yang belum sampai ke pernikahan, teman-teman harus perbaiki diri dulu, berdoa lebih dekat sama Tuhan. Kalau udah waktunya pasti Tuhan kasih gitu. Oke ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Mona. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengar Q&A ya, tanya jawab sama Kak Mona. Kita sudah mendengar curhat-curhatannya dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan ambil terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6. 2 Korintus 6, buka Alkitabnya masing-masing. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Ayat yang sudah gak asing ya, yang sudah sering diberitakan. Udah ketemu? Kalau ketemu kita akan bacakan ayat yang 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, ayat ini sudah mungkin familiar di telinga kita, terutama kita anak-anak muda yang lagi mencari pasangan hidup ya, yang lagi pacaran, cinta-cintaan ya. Tapi di sini suatu nasihat firman Tuhan buat kita semua anak-anak Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya ya. Kebanyakan seperti cerita Kak Mona tadi, niatnya membawa dia, menarik dia ke ikut Tuhan, ke masuk Kristen, menjadi pengikut Tuhan ya. Saya nggak apa-apa lah pasaran dengan yang agama seberang, dengan agama mungkin Katolik juga ya, itu juga sudah berbeda kalau menurut pandangan Kristen ya. Karena kitabnya saja Katolik dengan Kristen sudah berbeda teman-teman. Jadi di sini dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kalau jangan berarti jangan teman-teman. Kalau firman Tuhan sudah berkata jangan kita langgar. Jangan kita
mendirikan kebenaran kita sendiri, ya. Karena ini firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan ini suara Tuhan sendiri, teman-teman. Dan itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi dan kita nurutlah, jangan kita coba-coba untuk pacaran dengan yang tidak seiman, yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Karena dikatakan sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ya, kalau kita melihat terang dan gelap itu tidak pernah bersatu, dan kebenaran dan kedurhakaan tidak pernah bersatu, teman-teman. Selalu bertentangan. Jadi kita anak-anak Tuhan, yuk kita nurut akan firman Tuhan, kita dengar-dengaran sama firman Tuhan. Kalau jangan ya jangan coba-coba. Jangan kita karena cinta, karena saya udah cinta, itu lebih lebih mencintai manusia itu salah daripada mencintai Tuhan. Karena kalau kita lebih mencintai dunia ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Yuk kita baca di dalam Yakobus 4. Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, ini ayat firman Tuhan sendiri yang berkata. Ini Tuhan sendiri yang berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Tidak main-main, teman-teman. Ya, kalau Alkitab mengatakan jangan kita lakukan, ya, jangan kita coba-coba. Karena kalau kita mau mencoba bersahabat dengan dunia, kalau kita mau mencoba terus nih menggenggam pacaran terus dengan yang beda iman, menggenggam terus cinta kita buat orang yang manusia yang tidak ada apa-apanya dengan Tuhan, dan akhirnya dikatakan kita menjadi musuhnya Allah, ya. Jadi jangan main-main. Kalau musuhnya Allah itu sangat mengerikan, ya. Disentil sedikit saja sudah sangat mengerikan, teman-teman. Jangan kita main-main. Jangan kita hanya cinta-cinta monyet. Jangan kita anggap hanya sekedar biasa-biasa saja. Karena menurut pengalaman saya, kalau sudah cinta itu bakal susah lepasnya. Kayak Mona tadi 8 tahun, bayangkan ya, 8 tahun sangat susah, teman-teman, kalau kita mau lepas dari yang namanya cinta dunia ini, ya. Dinasehatin berulang kali pun sangat susah, ya. Jadi kita jangan main-main. Jangan kita mau menjadi musuhnya Allah, ya. Tapi kalau kita mau belajar takut sama Tuhan, kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, kita mau ikutin apa yang kata Tuhan, kita mau terus nanti suatu saat setelah lulus, setelah selesai sekolah, setelah selesai kuliah, kita bekerja, kita berpacaran, kita menurut apa kata firman Tuhan pun yang akan memberikan janjinya buat kehidupan kita. Nah, kita akan baca sebagai ayat-ayat yang terakhir dalam Mazmur. Ya, buka kitabnya di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur 25 ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Di situ dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan?
kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, ini perbandingannya. Orang kalau kita mau takut sama Tuhan bukan berarti kita pada Tuhan ngeri ya, bukan kita ya begitulah. Tapi takut akan Tuhan ini orang yang mau dengaran sama firman, orang yang mau buka hatinya untuk firman, orang yang mau nurut sama perkataan Tuhan. Dan dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan selanjutnya apa? Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan selanjutnya Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bukan menjadi musuh Allah. Bukan Allah kita ini menjadi musuhnya kita. Bukan kita dimusuhi oleh Tuhan. Tapi dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dengan orang yang mau nurut sama firman Tuhan, dengan orang yang mau tunduk sama otoritas Tuhan. Ya, ini yang akan suatu janji yang akan kita rasakan. Dan sendiri kamu tadi juga sudah merasakan bagaimana kalau dia sudah melepas cinta yang lama, cinta ikatan dunia ini yang lama, tidak menjadi musuhnya Allah. Tapi dikatakan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, gak main-main teman-teman kalau kita mau nurut sama firman. Dan gak main-main juga kalau kita tidak nurut sama firman. Kita pilih yang mana? Mau nurut sama firman, apakah kita mau tidak nurut? Kita mau terus pacaran terus sama orang-orang dunia, apakah kita nurut? Kita mau tunggu waktu Tuhan, kita mau setia sama Tuhan, kita perbaiki diri kita. Ya, lagu tadi mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi jangan risau, jangan kita jangan kita menunggu-nunggu kapan waktunya. Kita perbaiki diri terus, kita menjadi pasangan yang baik, kita belajar menjadi pasangan yang sesuai dengan firman. Dan maka pada saatnya nanti waktu Tuhan tiba dan semuanya ini pasti akan indah pada waktunya. Karena Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi buat teman-teman, adik-adik semua di rumah, berpacaran yang benar. Kalau sebentar sudah lulus sekolah, lulus kuliah, sudah bekerja, kita mencari pasangan yang benar, kita terus berdoa, kita mau terus turut sama firman Tuhan, dan kita akan Tuhan berkati. Dan waktu Tuhan semuanya pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.